Hai, welcome to our YouTube channel. Tahukah saudara, saya bingung memikirkan hai berikutnya. Kayaknya lebih gampang nyiapin khotbah saudara daripada mikirin kalimat pembuka saudara. Hai, selamat datang, welcome, dan seterusnya. Tapi itu nggak penting, karena yang penting adalah bagaimana saudara meresponi firman Tuhan yang akan sebentar kita dengar. Apa kabar saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan sayang sama saudara? Tahukah saudara bahwa rancangannya ajaib dan indah dalam setiap kehidupan kita orang percaya? Yuk sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya, biar Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Pakailah lidah bibir hamba untuk boleh menjadi perpanjangan bagi kemuliaan nama. Amin. Investor kerajaan surga. Mantap. Tuhan Yesus memiliki kerinduan supaya kita berada selalu bersama dengan Dia, selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kekal nanti. Dan keselamatan yang kekal kita peroleh merupakan anugerah. Namun masih ada tanggung jawab atau bagian kita untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi setiap orang di hidup ini. Firman Allah mengatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Allah mengatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Investor kerajaan surga. Apa sih maksudnya? Apa bedanya investor sama trader? Investor adalah mereka yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dan berharap ada untung atau nominal yang diberikan dapat berkembang untuk keuntungan jangka panjang. Apa yang diinvestasikan berharap dapat berkembang, menghasilkan keuntungan. Trader adalah mereka yang melakukan perdagangan jual beli atau transaksi terhadap berbagai instrumen yang berkaitan dengan investasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam jangka pendek. Perbedaan antara trader dan investor, saudari, sedikit melenceng dikit, saudari biar tahu dulu. Trader tidak harus memiliki modal sendiri, sedangkan investor harus menyiapkan modalnya. Keputusan seorang trader harus cepat dan kadang instan sehingga bisa berubah-berubah. Sedangkan investor percaya akan adanya proses, waktu, dan loyal dengan pengharapannya. Seorang trader akan merealisasikan keuntungan jangka pendek karena hanya percaya pada apa yang mereka lihat, sedangkan investor akan merealisasikan keuntungan dalam jangka panjang karena mereka memerlukan usaha dan waktu untuk itu, dan mereka percaya dengan visi yang diberikan. Mengapa kita harus menjadi investor dalam kerajaan surga? Yang pertama, Matius 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang pertama, mengapa kita perlu menjadi investor dalam kerajaan Allah? Karena menyimpan harta di dunia tidak kekal. Harta di dunia ketika kita mati akan menjadi milik orang lain. Jam yang kita punya akan menjadi milik orang lain atau dijual pada orang lain. Mobil yang kita punya akan dikenakan orang lain. Rumah yang saudara miliki akan dijual kepada orang lain atau akan ditinggali oleh orang lain juga. Mari kumpulkanlah harta di surga, di mana gengat dan pencuri dan maling tidak dapat mencurinya. Mengapa perlu menjadi investor kerajaan surga? Karena menyimpan harta di dunia tidak kekal. Kita kalau taruh uang secara di dunia ini, kita pasti cari bank yang trustworthy, yang terpercaya, yang punya daya tahan reliability yang kuat. Kerajaan surga sangat dapat dipercaya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kekal sampai kepada kekal. Yang kedua, mengapa harus menjadi investor dalam kerajaan surga? Karena menyimpan harta di surga membuat hati kita tidak terikat pada harta dunia. Matius 6, 21
24. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, teranglah. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jikalau yang terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kehidupan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mengapa kita harus menjadi investor dalam kerajaan surga? Karena ketika kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada kerajaan surga, karena saudara dan saya akan tahu kita tidak terikat kepada dunia ini. Cinta akan dunia tidak ada dalam diri kita karena kita cinta kepada Tuhan. Orang yang selalu mengejar harta, memburu uang, maka pikirannya, hatinya pasti hanya tertuju atau terikat kepada uang. Padahal kita semua tahu uang adalah hamba yang baik apabila kita menjadi tuannya. Tapi uang akan menjadi tuan yang buruk apabila kita menjadi hambanya. Saudara, firman Allah juga mengatakan mengapa kita perlu, Alkitab katakan, berinvestasi kepada kerajaan surga. Yang ketiga, Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Pentingnya saudara dan saya untuk menginvestasikan. Inilah kerinduan Allah supaya saudara dan saya berada di mana Dia berada. Kerinduan Allah untuk kita dekat dengan Dia. Karena kalau kita berusaha mengerjakan hal-hal yang hanya memikirkan keuntungan sementara di bumi, melupakan yang kekal di surga, maka nama kita tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Suatu hari kelak kita akan akhiri hidup ini. Saya berdoa agar saudara dan saya bisa berada dalam kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Bagikan kabar baik kepada orang-orang yang di sekitar saudara. Pesan penting dari firman Tuhan hari ini adalah investasikan diri kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Investasikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Fokuskan, inginkan untuk menjadi investor dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Menjadi berkat, menjadi garam, membawa sebanyak mungkin orang mendekat kepada Tuhan. Agar genap firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga diberkati. Terus kolom komentar di bawah, bagaimana pendapatmu tentang firman Tuhan hari ini? Apakah ini memberkati saudara? Kalau iya, tuliskan dan biar orang bisa membacanya. Kalau ada pokok doa, tuliskan biar kita para tim akan mendoakan bagi saudara. Yang punya surga, Christ you love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar
sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sama-sama dengan pikiran, dengan perkataan-Mu. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Ada kebajikan, ada kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah